Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru serta rekan-rekan operator? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Apalagi di channel OPS Palembang, hari ini tanggal 7 April tahun 2022. Dan pada video kali ini saya ingin menginformasikan kepada Bapak Ibu, khususnya Bapak Ibu yang akan melaksanakan seleksi akademik PPG 2022. Nah, jadi Bapak Ibu, langkah-langkah apa saja yang akan Bapak Ibu laksanakan saat Bapak Ibu melaksanakan seleksi akademik PPG 2022 ya. Nah, sebelumnya pasti Bapak Ibu sudah menginstal ya aplikasi Safe Exam Browser-nya. Lalu tinggal dijalankan ya dengan mengklik ini ya, file yang kedua nih, mulai seleksi. Saat Bapak Ibu menjalankan file ini, maka Bapak Ibu akan dialihkan ke tampilan seperti ini Bapak Ibu. Tampilannya yang seperti ini ya. Bapak Ibu disuruh memasukkan nomor peserta seleksi dan kode validasi. Nah, nomor peserta seleksi dan kode validasi ini bisa Bapak Ibu dapatkan saat Bapak Ibu mencetak kartu peserta ya, atau formulir seleksi akademik. Selanjutnya Bapak Ibu akan diarahkan ke halaman seperti ini Bapak Ibu. Seleksi PPG dalam jabatan, kan profesi guru, dan Bapak Ibu disuruh untuk login ya. Nah, berikutnya Bapak Ibu disuruh memasukkan lagi nomor peserta ujian ya, dan kode validasi. Di sini Bapak Ibu ya, di formulir seleksi akademik ini di sudut kanan atasnya ada nomor peserta ujian dan kode validasi ya. Bagi yang belum mencetak, silahkan cetak dulu ya formulir seleksi akademiknya dan ditandatangani. Lalu untuk kode masuk ini nanti Bapak Ibu akan diberikan oleh pengawas Bapak Ibu masing-masing ya, melalui grup WA. Lalu selanjutnya Bapak Ibu akan diarahkan ke fakta integritas. Nah, fakta integritas ini cukup Bapak Ibu baca dan pahami. Kalau sudah, Bapak Ibu checklist ya ini, atau diklik saja ini tanda bulat ini. Berarti Bapak Ibu sudah menyetujui fakta integritas ini. Lalu klik proses. Ini ya, ada tombol proses ya. Nah, lalu selanjutnya Bapak Ibu akan diarahkan ke petunjuk umum. Petunjuk umum cara mengerjakan tes ya. Jadi di sini ada 5 poin, bacalah soal dengan cermat, pilihlah 1 dari 5 jawaban yang tepat, klik bulatan di depan huruf untuk mengubah jawaban, klik nomor butir soal, lalu jika waktu untuk mengerjakan telah habis, maka secara otomatis tes akan berakhir. Itu ya. Lalu selanjutnya Bapak Ibu akan diarahkan ke halaman soal ya. Di sini ada keterangan bidang studinya. Lalu di sini ada soal dan opsi jawaban. Lalu di sini ada waktu ujian yang tersisa. Ini ya. Lalu ada identitas peserta dan di sini ada butir soal. Nah, Bapak Ibu saat mengerjakan soal ya, Bapak Ibu bisa menjawab ragu-ragu ya. Kalau Bapak Ibu belum yakin dengan jawaban yang Bapak Ibu pilih. Misal Bapak Ibu di soal nomor 6 ini memilih nomor C, tapi Bapak Ibu masih ragu-ragu atau belum yakin ya, silahkan diklik tombol ragu-ragu. Jangan diklik simpan ya. Kalau diklik simpan berarti Bapak Ibu sudah yakin dengan jawaban Bapak Ibu ya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Apabila Bapak Ibu klik simpan, maka nomor soalnya akan berwarna biru, dan apabila Bapak Ibu ragu-ragu akan berwarna kuning ya. Itu ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, jika waktunya masih ada, masih tersisa, silakan Bapak Ibu ulangi butir soal yang masih ragu-ragu tadi ya, yang masih ditandai dengan warna kuning ini ya. Seperti ini ya, soal nomor 3, 5, dan 6 ya. Apabila Bapak Ibu sudah mengerjakan semuanya, Bapak Ibu tidak perlu mengakhiri proses tes ini ya, karena biarkan saja sampai waktunya habis, maka tes ini akan berhenti secara otomatis. Nah, saat waktu habis, halaman soal akan tertutup secara otomatis dan muncul halaman ini. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah selesai mengerjakan soal, Bapak Ibu jangan dulu meninggalkan tempat duduk. Bapak Ibu juga jangan mengakhiri tesnya ya. Biarkan sampai waktunya habis, sampai muncul tulisan ini Bapak Ibu, ujian telah berakhir. Silakan mengakhiri sesi ujian dan mengakhiri kuesioner sesuai arahan pengawas. Lalu peserta keluar dari aplikasi ujian dan Zoom secara bergantian sesuai arahan dari pengawas ujian. Nah, jadi itu Bapak Ibu ya.
langkah-langkah yang akan Bapak Ibu jalani saat pelaksanaan tes akademik ya, atau seleksi akademik PPG dalam jabatan tahun 2022. Nah, Bapak Ibu, saya juga mendapat informasi ya dari beberapa teman yang akan melaksanakan seleksi akademik bahwa ada pengawas yang meminta fakta integritas ya Bapak Ibu. Jadi ini ya formatnya ya. Ada beberapa grup ya, tapi tidak semua, yang pengawasnya meminta peserta PPG-nya mengisi fakta integritas ya. Diisi nama, nomor peserta seleksi, lalu di sini ada poin-poinnya. Sanggup tidak menyebarkan dokumen soal, baik berupa naskah maupun memfoto soal. Sanggup tidak membuka sumber informasi saat ujian, buku, HP, komputer lain, dan googling. Lalu sanggup mengerjakan ujian sendiri tanpa dilakukan oleh orang lain dan atau dibantu orang lain. Sanggup untuk tidak mengerjakan ujian peserta lain atau membantu mengerjakan ujian peserta lain. Dan terakhir, sanggup mentaati tata tertib ujian, termasuk tidak melakukan pelanggaran atau kecurangan ya. Kemudian ditandatangani dan dikumpulkan ke pengawasnya masing-masing ya. Itu Bapak Ibu. Jadi sekian informasi yang saya sampaikan ya, semoga bermanfaat dan semoga Bapak Ibu semuanya sukses dalam melaksanakan seleksi akademik PPG dalam jabatan tahun 2022. Baik Bapak Ibu, saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.